berada di rumah masing-masing, mungkin bersama suami, bersama anak-anak, keluarga tercinta. Sekali lagi shalom, selamat pagi, selamat kita ketemu dan berbakti. Walaupun kita masih online saat ini, tapi sesungguhnya kita selalu merasakan pemeliharaan Tuhan. Amin. Tak ada sebagaimana saat ini itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, saatnya kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita datang dengan penuh syukur kepada Tuhan. Sesungguhnya Dia Bapa yang baik, Dia sudah pelihara kita. Dan saat ini kembali kita boleh beribadah bersama lewat online. Haleluya. Sebelumnya mari kita saat teduh sejenak. Amin. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Nyanyikan pujian ini dengan pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita merasakan kasih setia Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan yang sudah melingkupi kita, keluarga kita, dan kita semua ibu-ibu adasa khususnya. Oleh sebab itu, naikkan ucapan syukur ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa Engkau baik.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di kerajaan surga, puji, syukur, dan terima kasih Tuhan kami ucapkan padamu di pagi ini, di mana Kau memberkati kami, Kau melindungi kami Tuhan. Bisa kami Tuhan beribadah dari rumah kami masing-masing di kaum wanita hadasa Tuhan. Tuhan, kami mohon padamu, Engkau yang pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan memimpin puji-pujian Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu berada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, begitu juga kami mohon padamu Tuhan, untuk saudara-saudara kami Tuhan yang kena virus corona Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan akan menjauhkan itu Tuhan dari muka bumi ini Tuhan. Dan juga kepada para medis Tuhan yang selalu siap Tuhan untuk mendampingi mereka Tuhan. Berkati mereka, berkati kesehatannya juga Tuhan. Berkati keluarga mereka juga Tuhan. Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, untuk ibadah kami ini Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita datang, mari kita dengan hati yang bergirang, hati yang bersyukur, hati yang memuji Tuhan. Kita mau katakan apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan bisa sediakan. Masa-masa masih pandemi seperti ini, tetapi kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan kita hadir karena Tuhan pemelihara kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Semua pada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan, berbuat yang terbaik bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita diberkati oleh kesaksian. Mari biar kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua.
Shalom. Shalom. Keluarga Hadasa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat. Saat ini saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bersaksi. Kesaksian pertama adalah bagaimana di tanggal 25 April yang lalu, ibu saya yang terkasih, belahan jiwa dari ayah saya dipanggil Tuhan. Waktu itu semua boleh berjalan lancar dari mulai rumah sakit sampai acara ke pemakaman. Demikian juga dengan adik saya yang dari Bandung masih bisa hadir. Semua itu adalah karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini saya bersama dengan ayah saya akan menyanyikan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan di mana beliau saat ini sudah memasuki usia 81 tahun. Kami akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini harus jadi berkah. Demikianlah kesaksian kami, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Bu Elfri buat kesaksian yang sudah memberkati kita tentunya. Allah selalu menyertai kita. Haleluya. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya. Haleluya. Hanya ada satu nama yang sanggup menolong kita. Kalau kita kesusahan, kalau kita bergumul dengan pergumulan berat, ada satu nama yang bisa menolong kita. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Satu pengharapan di hadapan Tuhan. Bila hati kita lemah tak berdaya, ada satu jalan keluar. Haleluya.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu hingga hari ini. Kami dapat menikmati hari-hari kami Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu yang sempurna dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, kami butuh pertolongan-Mu untuk kami dapat mendengarkan dengan baik, menyimpan dalam hati, bahkan melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukur kita hari ini dalam persekutuan Hadasa. Dan sebelumnya, bagi semua mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan video ini melalui YouTube, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Muda Charlene Gultom, dan nama pelayanan kami Persekutuan Doa Wanita Hadasa, dan kami beribadah bertempat di GKRI Diaspora Cinere, dan setiap hari Rabu jam 10 pagi kami beribadah di tempat itu, dan berposisi di Jalan Bandung Pojok Gedung Kapel Diaspora. Gembalanya adalah Bapak Pendeta Farah Dodo Telambanua. Dan saat ini ketua kami adalah Ibu Milva Ginting Tobing. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dari Yosua 5 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Sekali lagi saya bacakan. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan nasi hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah dipimpin oleh Yosua. Sebelumnya, pasti kita mengetahui ibu-ibu bagaimana perjalanannya Israel dari tanah Mesir. Mereka di sana ada sekitar 430 tahun. Sebelumnya berawal bagaimana Yusuf telah membawa orang-orang Israel sebanyak 70 orang dibawa ke Mesir. Mereka bertempat tinggal di sana karena sebelumnya ada sesuatu kelaparan pada masa itu, sehingga semua keluarganya Yakub dibawa ke Mesir oleh Yusuf, karena pada saat itu Yusuf yang menjadi penguasa negeri di Mesir. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf ada di Mesir, ada perkara-perkara yang terjadi yang Alkitab ceritakan. Ada dua masa. Yang pertama itu masa 7 tahun adalah masa kelimpahan. Yang kedua adalah masa kesukaran. Seperti yang kita alami selama ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lagi mengalami yang namanya kesulitan dan kesukaran. Tapi kita baru mengalami berapa bulan, kita sudah teriak, sudah jerit, sudah banyak yang mengeluh. Kalau kita perhatikan dalam masa-masa waktu itu, selama 7 tahun, dunia mengalami krisis dalam hal makanan. Di dalam perjalanannya orang Israel, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Israel itu Tuhan tetapkan, Tuhan janjikan ada satu tempat namanya tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, artinya berkelimpahan dalam hal makanan dan minuman. Ketika Tuhan berjanji kepada orang Israel, mereka akan berangkat dari Mesir ke Israel, tapi mereka harus mengalami satu tantangan. Di dalam perjalanan dalam satu gurun pasir, mereka harus melewatinya selama 40 tahun. Ada satu mujizat yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka berjalan selama 40 tahun. Tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 4 mengatakan demikian. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Apa nggak luar biasa seperti ini ibu-ibu? Di Ulangan 29 ayat 5, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Apakah ada di antara kita sampai hari ini selama 40 tahun baju gak pernah ganti dan gak pernah rusak? Sepatu selama 40 tahun gak pernah rusak. Ini perkara-perkara di luar nalar manusia. Ada beberapa yang Tuhan janjikan bagi kita ibu yang dikasihi Tuhan. Tujuan Tuhan
mengizinkan kita melewati satu kesulitan atau tantangan. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk saat ini, semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Yang pertama, setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami, Tuhan punya tujuan. Yang pertama, agar kita rendah hati. Di dalam Ulangan 8 ayat 3 mengatakan begini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Beberapa waktu lalu saya menerima ada satu cerita seorang kakek, dan kemarin juga itu diberitakan di media televisi. Seorang kakek ini memungut kardus setiap hari, penghasilannya satu hari cuma 1.500. Dia bilang begini, 1.500 itu hanya cukup untuk membeli air minum. Ada kalanya dia makan, ada kalanya dia nggak makan. Tetapi di dalam berat saya seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun dia cuma makan sekali 2 hari, taruhlah sekali 2 hari, tetapi pemeliharaan Tuhan luar biasa atas Bapak ini. Walaupun dia tidak percaya kepada Yesus, tetapi dia tetap hidup. Sudah umur sekitar 60-an lebih. Alkitab mengatakan kepada kita, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada satu pujian mengatakan begini, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kita harus percaya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, firman yang akan menghidupkan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, agar kita sadar bahwa kita hidup dari firman Tuhan yang diucapkan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tadi di ayat terakhir yang di Ulangan 8 ayat 3 yang di bagian terakhirnya mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Agar kita sadar bahwa kita hidup dari firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan yang akan memberi kekuatan untuk melewati segala tantangan dan kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selama ada pandemi ini, saya percaya ibu-ibu semua, termasuk saya pribadi, ada aja pertolongan dari Tuhan. Ada kalanya kita dikagetkan dengan mungkin ada seseorang mengirimkan sembako atau mengirimkan apapun yang bisa kita bertahan sampai hari ini. Saya bersyukur secara khusus buat Ibu-Ibu Hadasa, sampai saat ini kita diberikan Tuhan perlindungan. Kita semua sehat, kita semua bersuka cita, dan yang paling penting kita masih memiliki kerinduan yang sangat tinggi untuk mempermuliakan Tuhan, duduk diam mendengarkan firman-Nya dan berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang paling terpenting. Alkitab mengatakan bahwa kita itu hidup oleh firman Tuhan. Kalau kita menghidupi firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita, percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan akan menyediakan setiap keperluan kita. Tadi pujian kita sudah naikkan. Tetapi seperti ada tertulis, ini dalam 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka dengan syarat yang mengasihi Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan saat ini buat kita semua. Tuhan punya tujuan buat setiap manusia yang menjadi biji matanya mengizinkan melewati kesulitan. Yang pertama, agar kita rendah hati. Yang kedua, agar kita sadar bahwa kita hidup dari firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Yang ketiga,
Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk melewati semua tantangan yang kita lewati. Yang keempat, Tuhan akan menyediakan setiap keperluan kita. Doa saya, semoga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu Hadasa, dan setiap orang yang menyaksikan YouTube ini diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur buat berkat-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih buat firman yang menguatkan kami ya Bapa. Biarlah firman yang telah kami dengarkan itu akan memberikan satu kekuatan prima bagi kami. Yang takut Tuhan pada saat ini Tuhan berikan keberanian oleh pengurapan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berdoa setiap yang sakit juga disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Setiap orang yang bimbang Bapa, Tuhan teguhkan hatinya pada saat ini dalam nama Yesus Kristus. Mungkin ada orang yang khawatir sampai takut berlebihan. Tuhan kuatkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selamatkan kami. Engkaulah pemilik sorga. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus pemilik dunia. Yesus Kristus pemilik sorga. Hanya Engkaulah jalan satu-satunya masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur buat firman yang telah kami terima, bahwa pemeliharaan-Mu sempurna dalam setiap abad, sempurna dalam setiap saat. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Aminkan setiap perkataan firman Tuhan ini, karena berkat-berkatnya akan mendatangi kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dari hari ke sehari, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Lumbung makanan-Mu akan penuh seumur hidup-Mu. Tuhan mengangkat engkau dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Setiap yang dikerjakan tangan-Mu berhasil, dan disertainya setiap langkah hidup-Mu dengan sempurna. Disembuhkannya sakit-Mu dan memberi-Mu umur yang panjang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mati raya doa ini, sama-sama kita katakan amin.